Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa jamaah pengajian online, para Facebooker, para YouTuber dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian yang kemarin tentang positive thinking yang proporsional. Sebelumnya mari kita tawasul dulu kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan semuanya diampuni dan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku saking azwaj man utawi barang layubali ora peduli sopoman bikasfi zaujatihi kelawan olehi mukai bojo wadoniman li auratiha maring aurati zaujah amamar rijalil adarwib ing dalem ngarepe piro-piro wong lanang al ajanibi kang liya anha saking zaujah warubama tur kadang takunu ono opo zaujah mutahjibatan iku gawe tutup kharija baitiha ing dalem metuni omai zaujah mutabarrajatan kang ngiding dakhilo baitiha ing dalem jerone omai zaujah ama marrijal al-namib ama marrijali al-ajanibi ing dalem ngarepe piro-piro wong lanang al-ajanibi kang liya. Wa minhum ban ponikah sebagian dari laki bini mantining orang la yubali setak peduli poseraman bikasfi zaujatihi kalabun abukaan binina li auratiha maring aurata binina bila kenika ama marrijali edalem eyadaan banyak-banyak orang laki al ajanibi seorang lain anha dari binina warubama bentor kadang takunu beda posera zaujah mutahajjibatan ponika akabai totop kharija baitiha edalem luar romana zaujah mutabarrijatan otaba akabai totop tabir dahila baitiha edalem romana zaujah amama rijali edalem eyadaan banyak-banyak orang laki al ajaniba seorang lain. Jadi salah satu di antara suami istri yang sering terjadi adalah dia kurang memperhatikan terhadap aurat perempuannya di depan laki-laki lain. Jadi
dia kurang perhatian, dibiarkan saja. Istrinya tidak pakai aurat, istrinya tidak pakai kerudung, istrinya tidak pakai hijab, istrinya dibiarkan pakai kaos oblong di depan para laki-laki lain. Padahal itu mampu menarik hal-hal yang tidak diinginkan. Justru yang bisa menggoda nafsu seorang laki-laki ketika melihat aurat seorang perempuan. Berarti ketika suami itu sudah membiarkan istri tidak memakai aurat, maka tentunya dia rela dan ridho dia menjadi konsumsi orang lain. Dia ridho menjadikan istrinya itu menjadi objek pandangan orang lain. Jadi oleh sebab itu kita sebagai orang laki-laki harus protektif, harus memproteksi terhadap modisnya seorang istri. Boleh dia itu modis, boleh istri kita itu berpakaian gaul, tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum syariah. Tentunya yang paling prinsip adalah bagaimana istri kita itu menutupi aurat. Kalau tidak, maka aurat istri kita itu akan menjadi konsumsi publik, yang tentunya itu akan mencuri perhatian orang lain, terutama laki-laki usil atau nakal. Maka jangan salahkan, tidak sedikit sekarang ojek online misalkan, itu kadang-kadang merampok apa yang istilahnya sekarang itu merampok payudara orang perempuan. Kenapa? Karena dia membiarkan auratnya dilihat, sehingga membuat tangan-tangan usil itu bergerilya. Oleh sebab itu makanya agar tidak menjadi korban berikutnya, agar istri kita itu tidak dirampok payudaranya, maka harus ditutupi auratnya biar tidak mengundang perhatian cowok-cowok usil. Wa minhum lan iku saking suami istri man utawi wong yatruku kang ninggal sapa man ninggal zaujatahu ing bojo wadone man tujalisu kang lungguh ruangan lungguh sapa zaujah ar-rijalah ing pira-pira wong lanang al-ajanibah kang liya wa tusafahum lan salaman sapa zaujahum ing ar-rijal wa tudhahakahum lan guyu-guyu sapa zaujah hum ing ar-rijal al-ajanibah wa tatabadalah lan mongko gonta-ganti sapa zaujah ma'ahum sartani ar-rijal al-ajanib atraful hadis opo piro-piro arai guneman wala raibah lan ora mang-mang iku maujud anna hadat tahawun sak temeni iki kegempangan minad diyasati iku saking ngerti keluarga wa faqdani rajulati lan sepini sifat lanang wa khiffatid lan enteni agama wa qillatil ghirati lan saidi cemburu ala zaujati ing atase bojo wadon. Rawa nyeritakake Al-Bukhari sapa Imam Bukhari anil Mughirah saking sahabat Mughirah qala dawuh
Sa'id sopo Sa'id bin Ubadah, lau lamuni ra'aitu ningali ingsun rajulan ing wong lanang ma'a imroati sartani bojo wadoni ingsun, la darabtuhu bisaif, nyekti mukul ingsun hu ing rajul bisaifi kelawan pedang, ghairu musfihin kelawan ora ngenai iringi pedang. Kola fakola mongko dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atajibuna min ghirati sa'atin, la ana aghyaru minhu wallahu a'yaru minni. Wa minhum ben ponika dari azwaj mantining oreng, yatruku se atingkel posera man zaujatahu dek kabini neman, tujalisu se juk tojuk posera zaujah, juk tojuk kasera ota pengubur arrijala dek banyak orang laki al ajaniba se lain mahrumah, watu sofahum ben lam salaman cipika-cipiki posera zaujah hum ing arrijal al ajaniba, wa tusdohakahum ben lekeleun posera zaujah hum deka arrijal al ajaniba, wa tatabadala ma'ahum ben gonta-ganti tekentian ma'ahum sartana arrijal al ajanib atraful hadis ponapa banyak-banyak benta-benta ota besering-seringan. Wala raiba bentak ragu pole ponika maujud anna hadat tahawun saongkuna ka dinto agabai gempang minat diyasati ponika dari ngartena keluarga, wa faqdani rajulati bentadaan sifat laka-lakina rajul, wa khifatitin ben demangah kerenga ilmu agama rajul, wa qillatil ghirati ala zaujati ben sakonni cemburu atas bini rajul. Rawa acareta al-Bukhari posera Imam Bukhari anil Mughirah se oleh dari sahabat al-Mughirah qala Abu Sa'id posera Sa'id bin Ubadah, laut lamun ra'aitu ningali sengkok rajulan dek kasetong orang laki ma'a imro'ati sarta nabinin sengkok, la darabtuhu nyekte engkok bekal amungkol hu dekalat orang laki bisaifi kalaban pedang, wairo musfihin seta bisa mencederai. Artinya salah satu yang terjadi di antara keluarga kita, pada kebanyakan para suami itu membiarkan man yatruku zaujatahu tujalisu rijal al ajanib, membiarkan istrinya itu nongkrong dengan laki-laki lain, kumpul dengan laki-laki lain, membiarkan istrinya itu duduk-duduk dengan laki-laki lain. Waktu sofahum, dan membiarkan istri kita itu berjabat tangan dengan laki-laki lain. Waktu dohakahum, dan membiarkan istri kita itu ngobrol, sharing-sharingan, guyon-guyonan, ketawa-ketawaan, cipika-cipikian dengan orang lain. Wa tatabadala ma'ahum atraful hadis, dan juga membiarkan istri kita itu cekekehan atau ngobrol ngawur kidul yang tidak jelas dengan laki-laki lain. Wala raiba anna hadat tahawun minat diyasati wa faqdanir rajulati wa khifatitin wa qillatil ghira ala zaujati.
Maka kalau itu terjadi, maka tidak diragukan lagi bahwa pembiaran ini karena faktor faqdanir rajula, karena hilangnya sifat kelaki-lakian suaminya, karena hilangnya izzah pada diri suaminya, karena hilangnya martabat suaminya. Wa khifatiddin, juga andaikan pembiaran itu terjadi, itu disebabkan karena khifatuddin, karena ilmu agamanya yang lemah, karena kapasitas ilmu agamanya kurang, karena literasi agamanya sangat minimal sekali. Dan wakilatil ghira ala zaujati, pembiaran itu juga karena sedikitnya atau karena keringnya kecemburuan suami kepada istrinya. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, riwayat dari Al-Mughirah. Sa'id bin Ubadah berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imro'ati la darabtuhu bisayf." Seandainya saya melihat seorang laki-laki bersama istriku, maka akan saya penggal kepalanya dengan pedang. Sampai se-ekstrim seperti itu. Oleh sebab itu, maka kita sebagai laki-laki harus mawas diri, harus antisipasi. Dan hancurnya rumah tangga kita karena kita lalai, abai terhadap hal-hal yang remeh-temeh, tetapi implikasinya besar. Makanya berdasarkan data yang ada di kantor pengadilan agama itu, terjadinya perceraian karena banyak perselingkuhan. Terjadinya perceraian, angka perceraian yang sangat tinggi di Indonesia, salah satu penyebab utamanya adalah pembiaran seorang suami terhadap istrinya berhubungan dengan laki-laki lain, entah melalui online, Facebook, Line, WA, dan lain sebagainya, atau pembiaran seorang suami terhadap istrinya mengadakan hubungan kontak secara offline kepada orang lain. Alih-alih dia beranggapan, oh itu rekan kerjanya, oh itu partner bisnisnya, oh itu mengadakan MOU, oh itu istri saya mengadakan meeting bisnisnya. Nah, berawal dari itu sehingga menjadi modal awal untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, sehingga ini menjadi akumulasi persoalan-persoalan yang menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja dan bisa membumi hanguskan seluruh anggota keluarga besarnya. Oleh sebab itu, kita sebagai laki-laki maka harus antisipatif terhadap gejala-gejala yang tidak diinginkan, terutama di era ilmu teknologi saat ini. Makanya seorang laki-laki harus tidak gaptek, tidak gagap teknologi, harus mampu mengoperasikan HP, harus mampu mengoperasikan laptop, harus mempunyai Line, harus punya Facebook, harus punya Instagram untuk memantau tindak tanduknya istri kita. Jadi kalau suami, tidak sedikit sekarang suami itu gaptek, gagap teknologi, sementara istrinya itu mampu menggunakan IT. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia sering mengadakan perselingkuhan di depan suaminya, padahal suaminya tidak tahu bahwa istrinya itu selingkuh, sehingga terjadi chaos, terjadi kekacauan ketika suaminya itu melihat
ketangkap basah, istrinya ketangkap basah dengan laki-laki lain. Padahal bermula dari HP. Makanya sekarang tidak sedikit perempuan itu rusak gara-gara HP. Makanya HP itu ibarat pedang. Kalau HP itu dipegang oleh orang yang bijak, maka akan mendatangkan kebaikan. Bisa menulis artikel, bisa menulis makalah, bisa menulis membuat YouTube, bisa siaran langsung online live di Facebook. Kalau itu dimiliki dan dipegang oleh orang yang bijak, bisa mengadakan pengajian seperti ini secara live, siaran langsung, bisa interaksi seluruh dunia. Itu kalau HP dipegang oleh orang yang punya ilmu tapi yang bijak. Tapi sebaliknya, ketika HP itu dipegang oleh orang-orang yang amoral, ketika HP itu dipegang oleh orang-orang yang otaknya ngeres, ketika HP itu dipegang oleh orang-orang yang tidak punya ilmu, dia akan menjadi pedang yang bisa memenggal kepalanya sendiri. Kemarin di daerah Kelambang ada salah satu mahasiswi UNED, orang Kelabang, dia buru-buru pulang minta uang sekian juta. Kemudian ibunya tidak punya uang, hanya punya uang 1 juta, itu pun minjam. Karena khawatir ibunya khawatir anaknya uang itu untuk dipergunakan urusan akademik, dia ngutang sana sini, akhirnya dikasih. Setelah dikasih ternyata langsung beranjak, langsung keluar dia. Nah, setelah pamitan sekitar berapa hari, 1 minggu, 10 hari tidak ada kabarnya. Dijenguk di kampusnya tidak ada. Bingung orang tuanya. Nah, setelah minta tolong ke polisi, minta tolong ke orang-orang, dicari itu, ternyata di kampusnya tidak ada. Ternyata dia ketemu di Jawa Barat di terminal. Nyaris dia hilang, untung ketemu. Dia ceritanya, kronologinya berkenalan dengan seorang laki-laki via Facebook. Akhirnya dia terpikat, kemudian berjanjian ketemuan di mana, uangnya hilang sudah, tapi orangnya kayak seperti orang yang tidak sadar itu. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Makanya wahai para orang tua yang punya istri, yang punya anak gadis, maka betul-betul dikontrol. Karena tidak sedikit istri kita, anak kita itu mengalami nasib yang tragis karena faktor Facebook, WA, dan faktor media-media online yang lain. Dan masih banyak korban-korban. Masya Allah, kalau kita sebagai orang tua, sebagai suami tidak mengikuti ritme perkembangan teknologi, nah kita akan dipermainkan. Sekarang itu untuk pacaran itu tidak harus di tempat-tempat yang sunyi, tidak harus di tempat-tempat yang gelap, tidak harus di tempat-tempat yang sepi. Nah, di rumah saja, di rumah kita sendiri, di depan orang tuanya, bisa sharing-sharingan, bisa pacaran dengan orang lain. Sementara orang tuanya tidak tahu kalau anaknya itu lagi sharing-sharingan dengan pacarnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi kesimpulannya, kita sebagai suami harus mawas diri, harus memproteksi istri kita dengan orang lain, siapapun dia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat supaya menjadi nutrisi ilmu baru kepada kita, terutama pengantin baru, kemudian mempelai yang baru menikah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan referensi untuk membangun sebuah hidup rumah tangga yang asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah.
Terima kasih, mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.